Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol santai bareng sama teman-teman yang lain. Jadi malam ini kita akan ngobrol sama salah satu sahabat. Kita terakhir ketemu di 2015 kalau nggak salah. Nah, nanti kita sambil coba bernostalgia kapan kita terakhir ketemu. Jadi dulu sama teman dan sahabat yang satu ini, kita sama-sama di Gerakan Indonesia Mengajar. Kebetulan si Mbak Ismarini. Mbak Riri ini panggilan akrabnya, dulu ditempatkan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan saya waktu itu di Maluku Tenggara Barat, di Desa Larat gitu. Jadi kita aktivitas kita sama-sama di Indonesia Mengajar. Nah, terakhir ketemu setelah pasca penugasan di Indonesia Mengajar tuh terakhir ketemu dengan Mbak Riri. Oke, seperti sebelum-sebelumnya di hari Selasa yang lalu. Jadi memang salah satu tujuan utama adanya obrolan santai ini paling pertama adalah silaturahim. Pingin ngobrol sebanyak mungkin dengan teman-teman yang sudah lama nggak bersilaturahmi, yang sudah lama dengan perbedaan interest tadi, akhirnya kan nggak punya banyak momen tuh buat ngobrolin. Ya paling standarnya nanya kabar, apa aktivitas sekarang, keluarga gimana dan segala macamnya. Dengan adanya ini ngobrol santai di ruang cerita ini, jadi bisa banyak yang diceritain. Nah, hari ini salah satunya ini jadi seri pertama untuk financial series kita yang diobrolin terkait dengan keuangan nih. Kenapa sih kita mesti ngobrolin terkait dengan keuangan? Nah, ini yang akan jadi menarik karena ternyata banyak hal yang kita nggak tahu. Banyak hal yang sebenarnya ini butuh nggak sih kita ngelola uang ini? Ini dengan income segini, yang kita saving berapa nih? Yang kita habiskan hura-hura berapa nih? Jangan-jangan salah selama ini, atau justru nggak tahu begitu sudah akhir bulan, loh kok nggak ada yang sisa gitu. Jadi kita akan ngobrolin hal ini. Nah, sudah akan coba kita panggil Mbak Ririnya. Kita sudah masuk. Coba kita. Teman-teman, semoga yang tadi puasanya lancar, sudah pada tarawih semuanya. Yang nanti tilawah juga silahkan dilanjutkan tilawahnya. Seperti itu. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yuda. Akhirnya join juga di IG live-nya Bapak influencer satu ini. Alhamdulillah, akhirnya ketemu lagi, Ri. Terakhir kita udah lama banget ya. Iya, terakhir benar tadi yang Yuda bilang, kayak kita 2015 ya, pas OPP pulang dari penempatan Indonesia Mengajar, kita ketemu. Bener, terakhir kita di operasi, apa sih itu istilahnya? Operasi. Pokoknya pasca penempatan aja. Pokoknya lupa, P-nya tuh pasca penempatan. Jadi kita kumpul lagi, semua tuh dari semua daerah yang kita Indonesia Mengajar dikumpul di satu tempat, silaturahmi lagi sebelum nanti pisah masing-masing. Nah, di sana lah terakhir kita ketemu. Karena memang sudah pindah-pindah, jadi ada momen kemarin kita juga reuni, kayaknya nggak ketemu juga ya, karena aku nggak ikut sih. Iya, aku sempat ikut, tapi kakaknya paling ketemu Yuda sempat ikut beberapa kali, cuma itu juga udah kayak 3 tahun lalu, 2 tahun lalu. Jadi makanya ya mudah-mudahan ya kita bisa sharing-sharing lah ya di sini. Ya, bener kan? Maksudnya dengan momen ini, ya jadinya kita nggak cuma sekedar Ri, apa kabar Ri? Ya ada komen di story, komen di bener nggak sih? Karena kalau nggak ada yang diobrolin juga, ya paling sementok itu karena sudah masing-masing. Riri sudah dengan aktivitasnya, aku pun dengan aktivitasnya. Tapi anyway, gimana kabarnya Riri hari ini? Alhamdulillah, seperti yang dilihat kabarnya sehat. Walaupun lagi COVID ya, COVID-19 ini udah hampir 2 bulan work from home. Kebetulan aku di Bogor kan, jadi kayak ya udah stay at home, terus bareng sama keluarga juga nge-flip. Jadi kerjanya cuma nge-flip sama paling having fun sama keluarga di rumah. Terus kemarin itu sempat uninstall IG sebenarnya, udah hampir 2 bulan. Jadi makanya pas kemarin udah ngajakin,
kayak ngobrolin topik financial cash flow gini-gini kayak masih banyak deh yang lebih expert daripada gue gitu. Terus aduh kenapa gue ya, maka mendingan gue refer deh ke teman lain gitu. Cuma pasti dia bilang kita ya udah gak usah silaturahim aja, ngobrol, dan ya udahlah kita obrolin aja, siapa tahu bisa ada yang bisa sharing insight. Dan mungkin teman-teman dari Yuda sendiri atau mungkin teman-teman di sini yang join IG live-nya punya tips and trick juga gimana ngelola keuangan yang oke dan bisa saling sharing juga. Iya. Gitu. Iya benar sih. Jadi teman-teman semuanya, sebelumnya Riri ini sempat menolak begitu. Yud, nih gue punya teman lagi nih yang lebih expert nih dan segala macam. Gue bilang, Ri, kalau misalnya mau expertan sekalian aja nanti kita cari yang lebih expert gitu. Tapi ini kan bukan itu, Ri. Udahlah, gue yakin mah lu sekarang kan concernnya nih. Nanti teman-teman harus tahu nih. Teman-teman harus tahu yang namanya Flip ID. Di Flip ID ini salah satu platform, nanti Riri akan cerita sih. Jadi maksudnya nggak mesti yang expert gimana, tapi dari best practice-nya Riri sendiri dengan sekarang aktivitas yang sekarang, nah itu yang ingin kita ceritain. Dan yang paling penting kita jadi ada ngobrol kan. Ada Encek juga nih. Halo Encek. Halo. Ngapain Cek? Ya, terima kasih. Ya, jadi Halo, Riri, Cek. kita akan ngobrolin seputar itu sih. Karena kan kalau misalnya sekarang ya, ya katakanlah ya, kita nih masih muda lah ya. Ya, masih belasan masih, tahun begini nih benar-benar harus bisa ngelola keuangan dengan baik, karena kadang-kadang nih cross jobber ataupun ya sudah katakanlah sudah 2-3 tahun kerja, kadang hanya karena gaya hidup akhirnya nggak mikirin nih, nggak ngeliat lagi tuh kok ternyata gaji gua habis cuy tinggal berapa ratus ribu, padahal lumayan nih gitu, harusnya bisa buat yang lainnya, tiba-tiba kok habis, jangan-jangan kemana uangnya gitu kan, karena nggak sadar buat kopi aja udah berapa puluh ribu sekali kopi dan segala macamnya. Jadi kayaknya butuh banyak nih nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi ngomong-ngomong secara aktivitas, Riri cerita deh. Sekarang aktivitasnya Riri di mana nih? Iya, jadi kalau sekarang mungkin yang sudah ketahui juga, jadi aku udah hampir 3 tahun di Flip.id. Jadi Flip.id ini adalah perusahaan financial technology yang kita punya misi untuk bantuin orang-orang, individu maupun perusahaan, untuk bisa transfer antar bank jadi lebih mudah gitu, dan juga lebih hemat. Kenapa? Kalau misalnya Yuda lihat nih ya, kita kan kalau mau transfer antar bank sekarang kena biaya. Tahu nggak berapa biayanya? Bener tuh, lumayan tuh, 6,5 ya? Iya betul, 6,5. Tahu nggak sih Yud, kalau di negara lain itu berapa biayanya untuk transfer antar bank? Berapa tuh, Ri? Gratis kalau di luar negeri. Kalau misalnya gratis, ke Singapura, antar bank iya, gratis? Iya, gratis. Jadi kayak kalau misalnya lo ke Singapura atau ke Korea Selatan, itu mereka nggak kena biaya kalau mau ngelakuin transfer antar bank. Kenapa? Karena bank-bank itu sendiri mereka biasanya memang udah dapat pendapatan dari pembiayaan, dari servis-servis lain yang intinya kalau antar bank nih bukan jadi core servisnya mereka gitu. Sementara kalau di Indonesia karena bank itu cukup dominan ya perannya, jadi kita juga kena cas lah buat ngelakuin si interbank transfer ini. Nah kebetulan di Flip sendiri para co-founder yang backgroundnya dari teknologi itu bisa bantu bikin solusi teknologinya lah gitu untuk bantu transfer antar bank jadi lebih mudah dan juga hemat, jadi nggak kena biaya gitu kalau sama Flip. Jadi bisa gratis dengan ada limit tertentu lah kayak gitu. Ini menarik nih. Iya, jadi menarik nih. Jadi teman-teman nih Flip ID nanti teman-teman harus kepoin juga nih. Flip ID itu karena mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi ternyata di negara lain transfer yang cuma 6.500 itu gratis. Dan teman-teman asal sadar nggak sadar, 6.500 kalau misalkan sekali transfer iya cuma 6.500. Coba 3 kali transfer 18.000 udah dapat nasi pecel. Iya. 18.000. Kalau misalnya kita, apalagi misalnya punya aktivitas transaksional yang lebih banyak ya, itu kan lumayan kan ya? Betul. Aku aja sendiri udah 3 tahun nih pakai Flip, udah hemat 2,5 juta rupiah. Tuh, dalam guys, 3 tahun terakhir. Bayangin udah bisa beli handphone baru. Tuh bener, teman-teman jadi nggak sadar ternyata dari 6.500 yang kita buat ya nggak sadar, udahlah narik aja lah di bank lain atau transfer aja udah asal bank cuma 6.500 ternyata bisa saving lebih banyak. Dan sadar nggak sadar ini jadi salah satu strategi buat kita lebih ngeliatin cash flow kita, buat kita lebih melek lagi, buat kita lebih smart lagi, bener nggak Ri? Betul, di satu sisi kita menjadi lebih hemat, dan di sisi lain kita juga jadi bisa lebih aware nih. Oh ya, kalau sebenarnya ada banyak loh tools yang bisa bantu kita untuk jadi lebih conscious lah untuk ngelola keuangan kita gitu. Iya, dan memang tadi sih kadang kita tuh nggak sadar dengan hal-hal yang kecil sebenarnya itu sangat matters gitu ya, terkait dengan keuangannya kita gitu. Sesimpel ya kayak misalnya nggak ngerti teman-teman di sini
sudah pada aware belum dengan yang namanya misal asuransi, atau sudah aware Betul. belum dengan namanya nabung itu harus berapa banyak dan sebagainya. Terus sudah aware belum dengan harus investasi penting nggak sih gitu? Karena kan Betul. semakin kesini, apalagi misal nih Pras Jobber oke lah dengan aktivitasnya, dengan gaya hidup dan segala macamnya, terus nanti harus dia akan menghadapi quarter lifetime crisis nih, bakal Iya. cari jodoh, bakal married segala macam, kehidupan akan Nikah, punya berubah anak. banyak. Iya, nah Ri, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, sebenarnya kalau menurut Riri, kenapa sih kita mesti ngatur keuangan kita selain tadi ya, harus supaya kita jadi sadar dengan hal-hal yang kecil. Tapi sebenarnya kenapa kita harus ngatur keuangan kita, Ri? Jadi kalau dari gue sendiri itu meyakini kalau yang namanya keuangan atau misalnya harta lah nih, aset istilahnya yang kita punya secara finansial itu sebenarnya adalah amanah yang Tuhan kasih ke kita. Setuju nggak kalau sampai sana? Setuju. Benar. Ya, jadi namanya kita dikasih amanah harta itu karena sebuah amanah, sama kayak kita nge-treat amanah lain, katakan kesehatan, terus ilmu, dan yang terutama adalah waktu gitu. Karena kan kita hidup di dunia ini terbatas ya waktunya. Jadi gimana caranya di waktu yang terbatas ini kita juga bisa ngelola amanah-amanah tersebut, yang salah satunya adalah harta ini, dengan optimal gitu, dengan pokoknya dengan yang terbaik gitu, bisa kita hasilkan dari si harta itu sendiri gitu. Jadi perspektif pertama yang kalau aku sendiri pahami adalah karena ini adalah sebuah amanah, jadi perlu kita kelola dengan baik gitu, karena akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Dan menariknya lagi, ngomongin harta ini bukan ngomongin tentang keuangan atau harta ini nggak cuma tentang gimana kita spendingnya, tapi juga gimana cash in dan juga cash outnya. Cash in ini gimana kita cari penghasilan, income yang halal tentunya dan juga baik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi outnya itu gimana kita nge-spend sesuai dengan prioritas, sesuai dengan prioritas goalsnya kita. Nah, ketika kita udah bisa nge-manage cash in dan cash out itu dengan baik, pastinya kan ada dampak-dampak yang kita dapetin ya. Misalnya ya kita jadi lebih confidence dalam mengambil keputusan keuangan, terus kita juga jadi lebih punya freedom gitu ke depan gitu, untuk bisa leluasa lah untuk untuk ngambil untuk mengelola si keuangan itu sendiri. Ini kalau aku kasih contoh, misalnya kalau misalnya untuk cash in sendiri gitu ya, untuk dapat pendapatan, kan di sini untuk dapat pendapatan sendiri kita pasti ada lah ya list income kita gitu. Nah, kadang orang mikir ya makin besar income-nya makin baik gitu. Tapi sebenarnya bukan tentang makin besar income, tapi sebenarnya gimana lo nge-balance antara income lo dengan si cash out lo itu sendiri, atau pengeluaran lo sendiri gitu. Eksesnya lah ya. Iya, betul. Nah, terus poinnya adalah kalau tadi kan cash in-nya, kalau untuk cash out-nya sendiri gimana kita nge-prioritasin. Kalau aku sendiri itu percaya ada tiga core utama dalam pengeluaran kita. Pertama itu untuk daily operational kita sehari-hari. Oke. Terus yang kedua adalah itu tentang gimana kita give back ke orang-orang di sekitar kita. Ini bisa termasuk kalau misalnya sebagai muslim kita ada zakat, sedekah, infak, dan juga mungkin kita give back ke keluarga kita atau ke orang-orang terdekat kita. Intinya bukan untuk orang lain gitu. Lalu yang ketiga, core expense-nya adalah untuk investment gitu. Investment ini macam-macam, teman-teman. Bisa investment dalam sisi keuangan, kita nge-growing aset uang kita lagi, atau juga investment dalam bentuk pendidikan, kita skill, terus mungkin kesehatan atau networks gitu. Jadi cash out itu ketiga hal tersebut. Nah, ini nanti tentunya tiap orang pasti beda-beda lah ya goals-nya, tergantung seberapa clear kita udah netapin si financial goals kita itu sendiri gitu. Jadi tadi kalau pertanyaan kenapa kita butuh mata keuangan itu karena harta ini adalah amanah yang harus kita pertanggungjawaban, baik penerimaannya maupun pengeluarannya. Jadi kita harus bisa manage balance itu, dan dampaknya adalah kita jadi lebih tenang dan juga punya freedom ke depan untuk ngelihat si harta ini sendiri gitu. Iya benar. Ya. Ini menarik. Gimana Maksudnya, iya benar, karena secara
perspektif bahwa ini adalah amanah, ini juga sebenarnya gue nggak amat di awal. Maksudnya, ya oke kita harus ngelola keuangan, tapi bener juga ya. Perspektif bahwa ini adalah amanah sama dengan kayak yang lainnya dititipin ke kita, maka harus dijaga. Betul. Bisnis Betul. sebenarnya kan bukan punya kita, karena cuma dititipin sebenarnya kan. Iya, betul. Bener juga. Jadi teman-teman ini menarik nih. Sama dengan kayak titipan yang lainnya, harta atau keuangan kita nih yang cuma dititip, ini harus dijaga dan dikelola dengan baik. Sehingga kenapa? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi bagi teman-teman yang muslim, nanti orang yang banyak duitnya dihisapnya lebih lama, begitu ya Ria? Jadi kalau nggak dimanfaatkan dengan sesuatu yang baik, maka ini akan memberatkan juga. Jadi menarik, bukan cuma tentang cash in, wah oke deh cash in gue banyak nih, gue kerja gaji sekian ratus juta sebulan. Sebenarnya bukan itu, bener juga. Bukan tentang cash in-nya, tapi gimana balance-nya. Gaji 100 juta, pengeluaran 500 juta ya wassalamualaikum juga kan ya berarti ya? Iya. Nggak balance ya. Berarti teman-teman memang benar ketika kita ngomongin keuangan, kenapa mesti ngatur keuangan ini tadi selain karena titipan, ini nih benar-benar harus kita manage karena kalau nggak sadar hal-hal kecil itu ya lewat aja begitu. Wah, ya alhamdulillah nih naik jabatan dapat gaji lebih besar. Bukan itu poinnya. Poinnya gimana bisa make sure tadi ya, Ri. Menarik. Nah, dan kalau ngomongin kalau misalnya dilihat nih. Nah, dan kalau ngomongin Gimana? itu juga, ngomongin tentang amanah, nah itu kenapa kalau misalnya kita dapat amanah, katakan, kan kalau ngomongin income, kalau misalnya karyawan kan bisa jadi bertingkat gitu kan. Nah, itu kenapa kadang ada aja, kadang setiap orang tuh ada yang bisa dapat amanah dananya besar, ada juga yang kecil gitu. Karena mungkin itu juga balik ke refleksi kita, apakah kita udah ready nih, kalau misalnya tiba-tiba kita dapat 1 miliar dalam 1 bulan, kayak gitu. Nah, bener juga. Bener. Gitu. Nggak sedikit tuh nih. Bener. Nggak sedikit orang yang dapat tiba-tiba segitu 3 hari kemudian habis juga. Iya, betul. Jadi gimana caranya kita udah ready nih. Dan sebenarnya ya itu jadi pembelajaran. Kalau kita dapat amanah, katakan sebulan kita dapat 10 juta gitu. Udah gimana kita manfaatin 10 juta ini amanah, balance gitu, dan sesuai sama kita tenang untuk ngelola itu dan bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Nah, nanti akan dengan sendirinya sebenarnya amanah. Halo Riri, masih kedengeran nggak suara? Suara nggak kedengeran? Kalau di sini sih ya kedengeran, kan ini mah delay. Kayaknya Riri lagi bermasalah sinyalnya. Suaraku masih kedengeran? Coba lebih volumenya. Ini kan delay mas, nama Ririnya hilang. Oh, Ririnya hilang ya. Oke teman-teman, sambil nunggu Riri. Oke, sepertinya Riri kehilangan sinyal, tapi ini menarik nih buat teman-teman yang memang masih hadir di sini, karena ini memang juga nanti insya Allah ini praktikal banget soalnya ya. Ini praktikal banget, jadi akan bisa langsung diterapin nih terkait dengan mengelola keuangan. Nah, ini coba Ririnya sudah balik lagi, kita invite lagi. Cabutkan wifi-nya, karena ini mengandalkan itu. Oke, kita balik lagi. Karena tadi ada nggak lah ya, singkirin aja dulu barang-barangnya. Kita balik lagi setelah sempat terputus, sudah. Oke. Ya, tadi sempat putus ini. Oke, kita coba panggil lagi. Oke, kita lagi menunggu Riri. Jadi teman-teman, bukan tentang bener nih sambil nunggu Riri, bukan cuma tentang kita dapatnya. Halo Yuwat. Halo, sepertinya putus ya tadi Riri ya? Iya, nggak sengaja pindah ke aplikasi lain, terjadi Instagramnya ke close gitu. Ada notifikasi, sorry ya teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi memang benar nih teman-teman, bukan cuma tentang dapetin, meskipun ya kita harus syukuri kalau misalnya dapat cash in yang lebih besar. Betul. Bukan cuma itu, karena banyak nih mungkin teman-teman semuanya, termasuk ada temanku secara personal, bahkan keluargaku yang sebenarnya secara penghasilan harusnya cukup besar lah gitu, tapi ternyata cash flow-nya nggak sehat karena dia nggak mikirin ya cicilan segala macam sehingga secara totalan savingnya atau bahkan uang buat cadangan segala macam nggak cukup tuh gitu. Jadi ini menarik nih sama Riri bagaimana ngebalancein itu. Ri, kalau kita lanjutin terkait dengan obrolan ini, sebenarnya ngelola keuangan kan kita sudah sama-sama satu frame nih bahwa ngelola keuangan itu sesuatu yang matters, bukan cuma tentang ngelolanya doang, tapi ini amanahnya gitu yang harus kita jalankan. Sebenarnya apa sih Ri yang harus diperhatiin Ri? Do and dance-nya untuk ngelola keuangan nih. Nih, gue dapet uang nih. Ini uang gitu. Ada di gue. Apa sih yang harus gue lakuin as personal gitu supaya memaksimalkan ini gitu? Oke. Baik. Pertama, ini mungkin sebenarnya something yang bisa didiscuss ya, karena tiap orang pasti punya pengalamannya sendiri nih untuk ngelola keuangan yang best
praktis lah untuk mereka. Dan sebenarnya di luar sana banyak financial planner yang udah sering kasih juga tips and triknya, do's and don'ts-nya. Dan mungkin yang bisa aku sharing di sini lebih ke pengalaman aku pribadi gitu untuk ngelola keuangan sendiri. Gitu kali ya, Yot ya. Ya, Yang menurut oke. aku matters lah buat aku dan aku ngerasa impacts dari aktivitas tersebut gitu. Pertama yang aku lihat, kalau tadi perspektif adalah ini uang adalah amanah gitu. Jadi pertama ngomongin cash in-nya dulu gitu. Pasti kan di sini teman-teman ada yang mungkin mahasiswa dapat dana dari orang tuanya mungkin atau beasiswa atau mungkin yang profesional dan juga profesional dapat income salary tiap bulan dan juga bisnis dapat dari customer. Pertama kita harus mastiin dulu kalau cash inflow kita itu kita dapat dengan cara yang benar gitu. Iya. Baik, benar dan baik. Contohnya adalah kalau misalnya aku sekarang kerja di Flip, aku kontrak sama Flip sekian jam per hari, KPI OKR-nya adalah ini gitu. Nah, gimana aku bisa nge-deliver itu dengan baik gitu. Jadi kita do our best untuk mengupayakan si income pendapatan kita itu gitu. Kenapa ini matters? Karena once kita udah doing our best effort untuk si inflow ini terkait kontrak kita lakukan, ya insya Allah itu bakal lebih mudah gitu ketika kita mau katakan untuk untuk mempertanggungjawabkan itu dulu deh gitu. Jadi first step-nya itu dulu. Mungkin untuk bisnis, untuk yang punya bisnis, gimana caranya ngedeliver produk atau service ke customer-nya sesuai sama yang dipromise di awal kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini pastiin kita fair enough gitu ya untuk ngelakuin kewajiban-kewajiban yang kita punya gitu. Itu pertama yang menurut aku yang penting gitu. Terus yang kedua adalah kalau ngomongin dari sisi out-nya, cash out-nya sendiri, itu yang aku lakuin adalah aku tuh suka banget yang nggak suka juga sih, tapi punya kebiasaan sebenarnya untuk nyatet pengeluaran aku gitu. Nah, dan ini sebenarnya aku sempat udah emang sih naik turun gitu, tapi mencatat pengeluaran ini adalah ada manfaat yang aku rasakan adalah aku jadi tahu sebenarnya dalam 1 bulan ini pengeluaran aku tuh habisnya untuk apa aja gitu. Ya kan, jadi kita bisa tahu nih katakan, oh ya daily expense kita untuk operations, untuk transportasi berapa, komunikasi berapa, lalu sebenarnya kita untuk ke orang lain berapa, untuk investment kita berapa, kita udah punya basic point dulu nih posisi keuangan statement kita tuh sebenarnya berapa gitu. Mungkin teman-teman boleh sharing juga nih, udah ada yang coba ngelakuin belum kayak pencatatan keuangan rutin atau enggak at least tahu deh pengeluaran gue tuh sebulan habis buat apa aja sih, terus berapa banyak gitu. Nah itu perlu itu jadi assessment awal gitu yang bisa kita lakuin. Oke. Nah terus setelah kita udah tahu itu lalu kita evaluasi kan. Kita kan pasti punya namanya goals gitu. Nah ini juga something yang menarik ya ngomongin goals gitu. Karena kalau ngomongin goals ini setiap orang pasti beda-beda. Nah, dan kadang yang sometimes kita suka miss adalah financial goals itu relate sama life goals kita yang mau kita lakuin. Jadi itu kayak turunannya, misalnya di goals sendiri ini aku bagi gitu. Ada long term sama short term. Long term ini aku ngeliatnya di atas 1 tahun, short term ini di dalam 1 tahun. Jadi katakan 2020 misalnya aku mau dari sisi pendapatan aku mau naik bisa 2 kali lipat kayak gitu. Terus dari sisi investment aku misalnya ingin belajar bahasa asing gitu atau pengen ikut mau sekolah lagi jadi aku mau ambil IELTS misalnya. Nah itu kan jadi diturunin ke ke financial goals, kita mau nge-spend apa aja dan mau dapat pendapatan apa aja yang untuk mendukung life goals kita gitu. Sampai situ masih relate lah ya teman-teman. Iya, karena bener sih. Jadi ini tadi langsung juga banyak yang langsung komen juga. Jadi terkait dengan pencatatan teman-teman, ini ternyata meskipun sepele, ternyata bener ya, mencatat ini jadi salah satu yang bikin kita jadi aware. Ternyata betul. Expenses gue udah terlalu banyak dari aspek ini nih gitu ya. Tadi jadi komen, artinya Riri biasanya ada reference aplikasi pencatatan cash flow gitu atau nggak sih? Itu tadi yang tanyain juga. Oke, jadi kan banyak ya sekarang ya dibantu dengan apps gitu-gitu ya. Benar, kalau aku sebenarnya agak konservatif sebenarnya. Pernah pakai aplikasi, cuma nggak
nggak long term gitu kepakainya. Jadi sekarang aku lebih prefer kadang pakai WhatsApp aja, simple WhatsApp. Aku bikin grup sendiri buat maksudnya buat terkait yang financial expense aku lakuin in daily basis. Terus sama ada Excel juga biasa. Jadi kayak ya untuk merekap total expense aku dalam 1 bulan tuh totalnya berapa kayak gitu. Dan sebenarnya ini sebenarnya bukan sesuatu yang emang sih aku paham banget di awal tuh mungkin kayak sometimes kayak lupa atau kayak sulit untuk konsisten gitu ya. Tapi Itu benar-benar susah banget konsisten. Masalah konsisten ini Iya. istiqomah ini PR nih. iya itu juga kayak aku alami gitu. Jadi yang aku untuk men-solve hal tersebut yang aku lakuin adalah ya udah aku aku nggak terlalu push myself too hard gitu ya. Jadi ya udah posting di WhatsApp daily expense. Oh ya gue hari ini misalnya transport ini, gue beli makan ini, terus gue habis belanja apa gitu gue masukin. Nah nanti di akhir bulan di total gitu dan kita kayak at least dapat glance-nya dulu lah gitu. Nah walaupun mungkin nggak rutin, tapi at least kita udah dapat glance-nya tuh, oh misalnya transportation expense-nya 10% dari total income kita. Terus misalnya, oh makanan sehari-hari kita habis sekian persen, kayak gitu-gitu. Gitu. Itu dulu kali ya. Ya karena jadi ya benar sih. Teman-teman pokoknya ini jadi salah satu tips yang penting, yaitu sebelum secara basicnya kita harus tahu dulu pengeluaran kita seberapa gitu. Sebelum nanti kita akan ngomongin sebenarnya kalau secara settingan berapa persennya, tapi mencatat ini menjadi sesuatu yang penting. Aku dulu sempat gitu juga sempat naik turun ya nyatetnya, akhirnya yang cuman ya benar di WhatsApp segala macam. Tapi sekarang dipermudah dengan apa? Setiap belanja, kalau yang kebanyakan belanja yang sudah ada struk itu jadi dompet isinya struk semua, bukan duit. Itu juga membantu nih teman-teman. Jadi itu juga membantu buat ngeliatin kita. Oh ternyata kemarin apa ya gitu. Kalau pas lupa buat nyatet karena semua struk selalu dikit buat diliatin. Mungkin juga bisa diambil karena memang benar naik turun untuk nyatet itu sesuatu yang luar biasa. Nah, ini menariknya kalau punya istri atau suami. Jadi ada yang bantu nyatetin. Jadi sekarang tugas istri ya, gitu ya? Ya benar. Jadi Menteri Keuangan itu, kalau sekarang tuh untuk menghabiskan APBD rumah tangga, ada Menteri Keuangannya. Mantap. Nggak bisa asal ngatur ya benar-benar. Tapi menarik nih teman-teman, jadi secara daily basic kita harus tahu pengeluaran kita dan yang bisa dipraktikkan adalah mencatat pengeluarannya. Simple, meski kelihatannya juga pasti harus dicatatin segala macam. Tapi kalau nggak gitu kita jadi nggak tahu yang tadi tiba-tiba habis. Sadar nggak sadar sehari kopi yang 20.000 nih, kopi artisan yang pada doyan semuanya 20.000. Kalau misalnya katakanlah ya kalau sekali sehari, udah sehari deh 30 hari sudah berapa? Dan 600.000 untuk itu doang gitu kan. Benar-benar sesuatu yang netas buat kita. Terus apalagi nih Ri, yang bisa kita lihatin? Ini udah banyak yang nanya juga, cuma nanti kita bahas dulu. Oke, baik. Oke, baik. Yang kedua adalah sebenarnya yang penting itu punya tadi financial goals sih. Financial goals itu penting. Aku pernah waktu itu dapat sharing dari financial planner itu Mbak Kikau, kebetulan senior aku di kampus juga. Beliau minta, coba deh kalian bikin 100 financial goals kalian kayak gitu, di list gitu. Terus aku langsung coba bikin kan. Ternyata baru sampai 50 aja aku udah tepar gitu. Ternyata udah bingung apalagi nih gitu ya. Apalagi ya gitu. Gitu. Ini kayak aku coba bikin gitu. Ini kayak belum lanjut bener ini menarik. Baru ngelisin aja udah bingung ya. Padahal belum ada duitnya juga kan? Duitnya belum ada. Iya, padahal cuma ini kayak masih goals kan. Jadi ini yang kita inginkan, masih yang kita inginkan ya, bukan yang kita bisa lakukan gitu. Bener. Gitu. Ini menarik nih teman-teman. Ngelisin aja ternyata, tapi bisa kita coba nih abis ini semua deh kita coba bikin. Betul. Buat financial goals-nya. Ini ternyata dari pengalamannya Riri bikin 50 financial goals yang ini pingin ya, belum ini baru pingin. Itu aja deh sulit. Belum apalagi pas pegang uangnya belum tentu kita juga semudah itu ya. Oke, lanjut. Iya, nah itu sih financial goals kita coba dibikin teman-teman. Tadi mungkin yang tadi kita coba bikin list down 100 financial goals gitu. Nah, kalau mau lebih praktikal, kita bisa buat dalam 1 tahun gitu, short term financial goals. Nah, dalam 1 tahun ini kalau suggestion dari financial planner yang aku pernah ngobrol adalah gak usah banyak-banyak gitu, gak usah sampai 10 kalau buat setahun, itu ideally 3 atau 5 aja teman-teman. Yot, dalam 1 tahun 3-5 financial goals. Kenapa? Karena itu lebih mudah, akan buat kita jadi lebih fokus gitu dan lebih keriman gitu untuk goals tersebut. Jadi itu juga yang aku coba lakuin di akhir tahun kemarin, di akhir 2019 aku bikin financial goals 5 di 2020 apa-apa aja gitu.
Dan ngomongin financial goals, pastinya tiap orang beda-beda. Cuma kalau suggestion dari aku adalah supaya kita lebih semangat menggapainya gitu ya. Libatkan orang lain gitu, dalam artian libatkan goals yang berdampak pada orang lain, bisa di keluarga kita atau orang banyak gitu. Contoh nih ya, aku kasih contoh, instead of gitu, ini personalnya aku, instead of aku taruh income atau misalnya aset aku naik 2 kali lipat gitu, aku prefer zakat aku naik sampai segini rupiah per bulan kayak gitu. Jadi itu kayak ini kalau aku sebagai muslim ya, jadi nilai nilai sosial investment aku nambah sekian gitu. Jadi dari situ kan otomatis income-nya juga harus lebih besar. Contoh kayak gitu. Itu untuk goals yang terkait income. Kalau terkait kayak misalnya investment lain atau misalnya kayak expense lain yang kita butuhin, nah itu juga bisa dimasukin gitu. Pokoknya pasti depends on teman-teman sendiri. Benar-benar. Gitu. Jadi tergantung stage of life-nya juga gitu. Iya. Untuk nentuin itu memang ya tadi ya harus kita catat. Kemudian ya supaya bisa men-trigger kita untuk bisa mengatur dan mengelola dengan lebih baik, maka libatkan orang lain, libatkan maksudnya reason orang lain untuk orang lainnya supaya kita lebih semangat untuk ngelakuin itu gitu ya. Iya, itu salah satu ini aku sih. Iya. Terus, jadi teman-teman bisa dicoba ya buat financial plan-nya, financial goals-nya, mau yang short term dan long term-nya, supaya ngeliat yang sekarang yang masih first jobber atau yang sudah kerja juga kemudian merencanakan pernikahan, merencanakan punya anak 1, 2, 3. Buat aku yang sudah berkeluarga itu benar-benar matter sih. Maksudnya nggak sesimpel oh ya udah ada duit berapa nanti punya, nggak bisa. Kita harus memang benar-benar merencanakan dengan baik. Karena nggak kerasa buat ngisi dapur misalnya, itu bukan uang kecil. Jadi harus direncanakan dengan baik. Bisa jadi salah satu part. Jadi teman-teman bisa langsung diaplikasikan untuk coba bikin financial goals dari teman-teman. Sebelum nanti kita ngatur berapa nih expenses untuk kesininya berapa, itu berhubungan dengan financial goals. Begitu kata Ri. Itu ya Ri? Iya siap, betul banget. Iya. Nah, mungkin lanjut lagi ya dari financial goals tadi. Akhirnya kita turun ke tadi ngomongin expense-nya. Nah, kalau ngomong expense atau pengeluaran, ini yang coba sebenarnya pengeluaran tuh kalau aku lihat tadi kalau dari kategorisasi ada 3 kan. Pertama operational. Nah, operational ini yang teman-teman kalau aku sendiri coba ngebagi ini sih Yud. Aku baginya 30%, masing-masing 30% untuk operational. Tapi ini nggak fix, tergantung kebutuhan saat itu juga gitu ya. Tapi itu jadi acuan pertama. Jadi pertama untuk operational sendiri pastikan ya tadi ngomongin isi dapur gitu. Terus intinya sesuatu yang emang buat kita life everyday life kita lah gitu. Nah, 30% ini nanti bisa sesuaikan, teman-teman coba reflect lagi, bisa lebih besar, bisa lebih kecil gitu, tergantung kebutuhan teman-teman. Terus yang kedua tadi ngomongin investment. Nah, ngomongin investment ini contohnya ada banyak sebenarnya. Misalkan balik yang ke investment ke aset gitu, ke keuangan, toolsnya sekarang banyak nabung saham, atau misalnya reksadana, atau misalnya properti, atau mau beli emas itu sebenarnya lebih ke proteksi sih kalau aku ngelihatnya, bukan sebagai investment, karena itu 2 hal yang berbeda dan banyak orang yang miss sebenarnya di situ gitu. Tapi sebelum kesana aku share yang lanjutin dulu ya. Ya boleh silakan. Aku jadi kayak mind blowing nih, bener-bener terus. Nah itu ya saham, reksadana, properti atau mungkin bisnis sendiri. Itu. Lalu buat yang skill, misalnya tadi bisa belajar bahasa baru atau misalnya mau invest sekolah lagi, mau upgrade skill di online academy yang seperti itu, aja bisa nge-leverage skill kita, akhirnya bisa nge-leverage income kita juga, ekspektasinya gitu ya. Itu. Dan yang terakhir adalah yang menurut aku yang gak kalah penting, terkait social investment ya, tadi zakat, infak, sedekah, dan aku mencoba merutinkan sebenarnya Yud. Jadi setiap aku udah dapat income, karena aku sekarang masih fully full time karyawan ya sekarang posisinya. Jadi aku juga sambil mau juga bisnis tambahan, tapi maksudnya dari income itu sendiri aku pertama lakuin yang social investment dulu sebelum yang lain-lain. Itu kenapa? Biar lapang gitu, biar dan di awal waktu, jadi bukan di akhir. Misalnya lo dapat
ya katakan profesional dapat sekian juta rupiah. Nah, lo proporsiin berapa? Nah, itu dulu di awal di spend, di invest, karena itu bikin lebih mudah lah untuk processing other expense ke depan gitu. Jadi nggak sisa tapi di awal gitu. Nah, itu lalu yang bisa aku share lagi tadi ya 3 hal itu sih. Ini proporsinya bisa 30%. Kayak tadi ngomongin investment itu juga ngomongin aku juga lagi nyiapin sebenarnya kind of dana pensiun, insurance itu bisa masuk di investment, teman-teman. Investment investment fund. Nah, kayak untuk dan yang mau aku highlight juga adalah kita yang penting adalah kita perlu melek produk keuangan apa sih yang ada di sekitar kita gitu. Yang tadi sempat Yuda sampaikan juga di awal. Karena ngomongin ekspos tadi kita kan berarti terekspos sama banyak pilihan. Katakan yang pertama adalah ngomongin tadi ngomongin investment gitu ya. Mungkin nanti ada topiknya sendiri. Kita jangan dulu deh, kita coba naruh uang di bank apa gitu. Sadar gak sih kita tuh naruh uang di bank apa? Kenapa kita pilih bank tersebut? Apakah karena top of mind, iklannya sering banget muncul di kita gitu? Atau mungkin karena istilah kemudahannya? Tapi teman-teman pernah merhatiin gak sih sebenarnya berapa return kalau kita deposit di bank tuh berapa besar sih tiap tahun? Apa bedanya bank satu sama bank kedua? Ini hal yang kadang orang-orang kebanyakan dari kita adalah belum aware terhadap value yang di-offer dari si produk keuangan sendiri, dan ini menurut aku penting banget untuk kita paham gitu. Kenapa? Ini ngaruhnya adalah ke pengambilan keputusan gitu. Penting untuk kita ngambil keputusan dengan informasi keuangan yang clear gitu dan cukup, bukan hanya impulsive buying gitu atau impulsive investment. Tapi kita perlu tahu tadi misalnya kita naruh di bank ini kenapa? Karena bank ini returnnya lebih oke gitu. Terus kita sama investment ini, oh iya soalnya dia risikonya lebih rendah, returnnya cocok lah sama gue. Terus jadi kita perlu ngelihat pros and cons dari si produk keuangan yang kita mau pakai juga gitu. Benar. Itu sih. Karena ya itu sih. Iya, maksudnya teman-teman nih benar nih, melek produk keuangan ini jadi sesuatu yang metas tadi loh. Simplesnya Riri ini kebetulan karena memang Riri di Flip ID juga. Maksudnya bukan mempromokan, ini nggak diapa-apain kita sama Flip ID. Tapi artinya teman-teman hanya 6.500 itu ternyata angka gitu. Kalau misalnya kita kalikan gitu dengan aktivitas operasional kita bisa jadi berapa gitu. Ngomongin bank, kalau tadi Riri tanya, gue milih bank kenapa? Nggak ada kenapa, karena kebetulan itu aja payroll-nya kantor misalnya. Oke. Karena itu yang waktu itu ada gitu. Dan berarti benar memang harus buat ngelihatin lagi ya. Secara produk ini satu persatu, maksudnya mana yang lebih menguntungkan. Ini sama nih, minggu depan kita akan bahas soal investment bareng sama teman-teman dari Noki Saham. Nanti ada foundernya Bang Maji. Ini harus benar juga ketika kita misalnya investasi saham, harus kita lihatin juga kita mau pakai model dari investasinya, nanti milih emitennya yang seperti apa. Sebelum ngomongin emiten, kita akan memilih poin-poin yang lainnya, mana nih yang lebih menguntungkan. Jangan-jangan sell sama buy-nya lebih murah yang produk satunya nih, gitu-gitu. Jadi memang harus ngeliatin banget nih buat teman-teman. Nanti kita bahas yang tentang investasi di minggu depan. Balik ke yang tadi, ngomongin expenses, ngomongin tentang pengeluaran kita. Ini banyak yang nggak aware. Tadi lah, simpelnya ya kayak gaya hidup, ngeliatin teman-teman, keren gitu. Dan sekarang kita harus dihadapkan memang, ini benar nih, ngomongin keuangan ini ngomongin tentang masa depan, ngomongin tentang mempersiapkan artinya kehidupan kita di kedepannya dengan lebih baik. Termasuk tadi poin pertama bahwa first activity ketika sudah punya pemasukan adalah social investment. Ini nggak boleh tertinggal. Aku sepakat banget nih, Ri. Ini jadi kunci sih. Kalau misalnya kita belajar, misalnya ngomongin diskusi tentang di Islam misalnya, sedekah ini ngebuka banyak rezeki. Rezeki kan bukan cuma uang ya dan sebagainya. Ini menarik nih. Teman-teman tadi kalau dari Riri, expenses-nya itu ada 3. Yang pertama, daily basis dari operasional itu sekitar 30%. 30%-nya di insurance. Kemarin waktu posting ini ada yang udah nanya, Ri. Dia nanya, kalau aku asuransiin pendidikan itu termasuk biaya atau termasuk investasi? Berarti harusnya investasi ya? Iya kan, sebenarnya aku bukan orang yang capable yang menjawab ini, tapi kalau dalam perspektif aku, kalau misalnya pendidikan itu maksudnya akan dilakukan 5 tahun, 10 tahun lagi, berarti itu sebuah investment kan, gitu. Kenapa? Karena
karena ada inflasi teman-teman gitu. 5 tahun 10 tahun lagi kan harga bakal naik. Jadi kita udah mulai dari sekarang nyiapinnya. Itu kenapa bisa kita kategoriin jadi investment. Beda kalau misalnya mungkin itu occur di waktu yang sama kayak sekarang, itu bisa jadi sekedar biaya lah ya. Iya biaya, walaupun pasti ada imbal baliknya sih sebenarnya gitu. Iya. Ini bener nih. Nah teman-teman, ini nanti ngomongin investasi ini menarik banget. Nanti teman-teman kita akan ngobrol tentang apa sih yang namanya inflasi ini. Kenapa sih mesti begitu? Kenapa kita beli barangnya mahal, begitu dijual kok jadinya murah sekali padahal kagak dipakai. Jadi nanti kita akan ngomongin inflasi. Tapi tadi pertama expenses, expenses pertama operational daily basis buat kebutuhan kita sehari-hari. Investment sama invest sama social investment ya, terkait dengan zakat, sedekah, kemudian ya berbagilah, infak atau segala macamnya. Ri, kalau misalnya terkait sama dana cadangan atau dana darurat, kalau menurut diri gimana, Ri? Itu kan part dari expenses juga ya, maksudnya buat kita jangan sampai udah kita atur begitu, ternyata ada kondisi urgent nih, kita nggak ada dana cadangan dan sebagainya. Menurut diri gimana? Betul. Sebenarnya ngomongin dana darurat juga aku baru-baru ini sih nyiapinnya, Yot. Karena banyak financial planner yang udah remind lah, penting nih apalagi sekarang lagi COVID, during pandemi kita bisa di kondisi uncertainty kayak gini penting banget untuk punya dana darurat gitu. Dan banyak juga financial planner yang udah sharing berapa dana darurat tuh kurang lebih angkanya berapa sih, kayak ada 6 kali gaji atau 12 kali gaji bulanan yang perlu disiapin gitu. Jadi teman-teman coba hitung aja sendiri nih kira-kira kalau 6 sampai 12 kali gaji teman-teman itu berapa, terus berapa persen yang mau dialokasiin, katakan 10% gitu. Ya udah berarti butuh berapa lama tuh untuk bisa achieve si dana cadangan tersebut gitu. Dan ngomongin dana cadangan yang penting juga adalah untuk naruh di tempat yang pas gitu, yang memang nggak kita mudah ubek-ubek. Jadi buka akun bank khusus buat naruh dana cadangan itu penting gitu teman-teman. Benar, karena ngomongin dana cadangan, iya. Kalau tempatnya yang mudah diakses, aduh ada cadangan nih, dalam pakai aja gitu ya, bawaannya jadinya langsung akan begitu. Iya betul. Jadi perlu kita perlu kita taruh di tempat khusus gitu. Oke, ini ada yang komen juga nih Bang Majid. Iya. Kalau single 6 kali rata-rata, iya benar tadi yang Samirin, 6 kali pengeluaran rata-rata bulanan. Jadi itu teman-teman, itu ada beberapa masukan terkait dengan dana cadangan. Karena ini apalagi nanti ya, ketika sudah berkeluarga atau sudah merencanakan yang kedepannya dengan hidup yang nggak cuma sendiri, dana cadangan jadi sesuatu yang matters. Makanya tadi berarti persentasenya tergantung ya dari jumlah tadi, bisa ngambil 10% juga bisa, yang penting savingnya harus yang tepat supaya nggak keambil untuk daily basis atau sekedar hura-hura. Nah, ngomongin hura-hura Ri, tadi kita udah ngomongin expenses-nya, kemudian pembagiannya. Ini untuk sekedar entertain-nya kita, ini butuh dialokasikan atau enggak sih? Karena kadang-kadang juga tadi nggak sadarnya kan karena itu. Ingat nih teman-teman, ya cuy ayolah kita sini tahu habis aja. Gimana tuh? Iya betul. Kalau aku setuju sih, menurut aku entertainment cost itu perlu kita alokasiin secara jelas di awal justru gitu. Karena kalau enggak nanti jadi bablas kan, kayak yang tadi udah sampaikan. Jadi kita perlu, kalau aku sendiri aku memang nge-set entertainment cost ini sendiri. Dan tiap orang bisa beda-beda ya. Kalau aku misalnya Spotify gitu, itu salah satu entertainment aku gadgetin itu. Terus misalnya jalan-jalan, itu juga aku masukin. Katakan satu quarter sendiri, satu quarter sekali at least ada going to new place gitu supaya refresh pikiran kita gitu. Udah itu penting supaya buat kita lebih produktif kan ke depan gitu. Dan itu bisa kita alokasiin dari kalau aku masukin ke bagian yang daily expense sebenarnya. Jadi kan operational tuh, operational itu salah satu partnya adalah si entertainment itu di dalam 30% itu. Dan besarannya berapa? Ini pasti orang beda-beda sih, tergantung prioritasnya. Cuma karena kalau aku punya goals lain yang menurut aku lebih aku prioritaskan. Jadi ini memang proporsinya nggak aku masih kayak di bawah 10% untuk hal tersebut gitu, untuk saat ini ya gitu. Itu balik lagi. Benar-benar, thank you Ri. Maksudnya ini jadi nge-remind semuanya nih bahwa artinya ada poin-poin juga, ada part-part yang memang harus kita lihatin dari operasionalnya juga gitu, terkait dengan tadi ngomongin soal expenses berupa entertain gitu. Berarti bisa nggak sih kayak gue bilang bahwa sebenarnya bukan masalah tentang hemat atau boros nggak sih, tapi tentang cash flow-nya tadi tetap balik ke sana, bukan?
Karena juga kalau misalnya hemat-hemat terus jadinya kayak ya ampun makan Nggak, jadinya nggak ke ini jadi atau segala macam gitu-gitu kan juga sebenarnya nggak bagus juga kan. Gimana menurut lu? iya. Iya, kita perlu balance sih, makanya antara tadi cash in dan cash out, antara kebutuhan dan tadi keinginan tuh boleh gitu, keinginan memang dengan direncanakan maka akan jadi sebuah kebutuhan gitu. Yang perlu dikhawatirkan adalah keinginan yang tadi misalnya impulsif tadi gitu. Jadi gimana cara keinginan kita, oh ya masukin di goals, gue pokoknya mau misalnya tahun ini gue mau pergi ke 3 negara kayak gitu misalnya, kan berarti harus nge-budget dong, itu masuk kayak bucket list lo gitu. Udah lo masukin budget, katakan ini untuk investment, berarti gue akan nabung lebih atau gue mau dapat pendapatan pasif untuk support si goals gue untuk traveling misalnya ke luar negeri gitu. Jadi itu something yang dibudgetin di awal. Suggest aku sih seperti itu untuk memastikan cash flow kita tadi tetap aman di tiap bulannya. Gitu. Misalnya kayak aku kemarin ini di 2019 kemarin di awal tahun aku tuh kayak ngeplan pengen deh tahun ini bisa umroh kayak gitu. Kan umroh budgetnya nggak kecil kan, maksudnya perlu alokasi khusus gitu. Mungkin bisa aja ambil langsung gitu ya duit, tapi kan habis nanti langsung apa sih cash flow jadi berantakan kan, jadi butuh ngatur cash flow ini. Jadi aku di awal tahun udah kayak oh ya tahun ini punya rencana umroh gitu ya, udah akhirnya aku coba budgetin kalau misalnya aku mau umrohnya di akhir tahun di kuartal 4 2019 berarti aku harus saving berapa ya tiap bulan supaya nanti bisa gitu, dan aku lakuin itu. Dan oh ya berarti aku saving sekian juta per bulan, ya udah akhirnya aku alokasiin, dan alhamdulillahnya di November 2019 kemarin tuh dapat gitu umroh ini gitu. Dan menurut aku ya dan ini alhamdulillahnya adalah dari tadi planning di awal tersebut gitu salah satunya. Iya, oke. Teman-teman, ini kita memang harus ngeliatin ini. Semakin kesini diskusinya jadi menarik karena buat kita lagi sambil kita juga introspeksi nih teman-teman semuanya yang nonton ini. Jadi anyway ini nanti kan gue upload ke YouTube, jadi bisa tetap relay buat dilihat terus. Mudah-mudahan manfaatnya berlanjut nih. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman, ini buat teman-teman. Ini tadi banyak juga teman-teman, ada beberapa temanku yang memang sudah berumah tangga, sudah ibu-ibu nih, anaknya sudah banyak, bisa juga nerima ini sebenarnya pencatatan kita. Karena menurutku jujur ketika memang saat sudah berkeluarga ini peran si ini pasangan kita ini juga sangat krusial ya? Benar, untuk ngelola keuangan itu jadi sangat krusial. Jujur gue waktu pertama-tama kerja belum merit itu parah parah soal keuangan, pokoknya parah lah. Nabung itu cuman simpenan tabungan itu hanya waktu itu ya kayak cuman goalsnya cuman ya udah merit gitu, sisanya habis gitu. Dan ternyata dengan gaji yang sama saat itu waktu itu merit langsung, ternyata saving gue bisa lebih banyak sebenarnya. Sesimpel masak makanan di rumah dari istri gitu. Itu luar biasa juga savingnya gitu. Jadi teman-teman ini menarik nih buat kita ngeliatin lagi lebih detail pengeluaran tadi kita bahas di awal. Kita harus catat banget secara basicnya pengeluaran kita dulu supaya kita tahu kita ada di mana nih posisinya sekarang. Kemudian yang kedua ngatur supaya balance cash in sama cash out-nya. Nah yang ketiga tadi ngomongin expenses, ini ngomongin part yang paling enak tapi sebenarnya ribet gitu. Enak aja ngabisin duit itu paling enak gitu. Tapi itu ternyata kalau misalnya nggak dikelola dengan baik itu akan sayang. Oke, nah untuk ini Ence, yuk di save di IG. Ence, subscribe, comment, and like di YouTube channel gue. Nggak Ence, nanti di posting di YouTube juga insya Allah. Biar kalaupun ada nilai kebaikannya biar kemana-mana lah insya Allah. Nggak dimonetize juga kok. Nah, oke, ngomongin ini, tadi menurut gue obrolan tentang Flip ID dengan produk keuangannya itu merupakan salah satu life hack juga sih, ya nggak sih? Kayak kita ini ada nih cara lain gitu. Nah kalau dari Riri tadi kita sudah ngomongin strategi cara kita ngatur keuangannya gimana, nyikapin supaya uang nggak sekedar habis sudah juga gitu. Kalau dari Riri ada nggak sih bisa share ke kita nggak life hack apa terkait dengan pengelolaan keuangan yang mungkin sebenarnya bisa ya gitu. Kayak tadi nih teman-teman. Aku kalau nggak lagi ngajak Riri ngobrol ini, aku nggak kepoin banyak-banyak tentang Flip ID. Ternyata setelah aku hitung, banyak juga ya sayang yang terbuang kemarin. Jadi teman-teman habis ini coba kepoin Flip ID. Flip ID ini pernah dibahas juga di Big Circle, bareng Andi F. Noya, ada Coach Reni Suardono segala macam. Jadi ini menarik nih, karya anak bangsa yang berangkat bisnisnya dari problematika, dari keresahan yang ada di sekitarnya. Dan sekarang jadi sesuatu, ini luar biasa. Oke, ada nggak nih? Share dong life hack itu. Life hacknya ya? Ya, atau apapun lah. Maksudnya yang menurut Riri jadi sesuatu yang inilah, bisa di-share gitu. Baik. Jadi
kalau ngomongin life hack, sebenarnya aku nggak ada life hack macam-macam sih. Lebih tadi yang tadi aku share di awal itu penting, ngomongin yang udah punya goals tadi, dan goals ini di remind terus. Jadi jadi aku setiap kayak pagi, setiap pagi kan buka agenda, nah itu financial goals-nya bisa aku kayak baca lagi, terus kayak aku coba cari cara. Jadi sebenarnya yang penting kayak eksekusi sih. Ya habis udah planning, udah eksekusi langsung. Misalnya lo mau dapat pendapatan tambahan, ya udah lo cari caranya dan understand, explore lah strategi-strategi yang ada. Terus tadi ngomongin expense, lebih aware sama sebenarnya apa sih yang kita benar-benar butuhin, ini butuh nggak ya. Sekarang banyak kan kayak ngomongin lebih mindful. Kalau di Flip tuh kita suka nyebutnya mindful spender gitu. Oke. Istilahnya sebenarnya pelit sebenarnya. Tapi mindful spender gitu. Jadi gimana kita tuh sebelum ngeluarin uang, kita tuh mikir dulu, apakah ini yang memang benar kita ini yang kita inginkan atau kita butuhkan ya gitu. Terus kalau memang kita butuhkan, apakah kita butuh saat ini, apakah ini urgent dibutuhkan gitu. Jadi kita kayak doing kind of self asking lagi gitu. Apakah butuh? Oh ya butuh. Kalau nggak ada ini, hidup gue jadi makin sulit gitu. Oke, berarti ini penting. Oke, gue akan beli kayak gitu. Tapi kayak enggak kok, gue masih punya banyak barang lain, berarti nggak penting-penting banget. Oh berarti nggak usah gitu, ditahan. Terus kalau misalnya, tapi gue pengen banget. Kenapa ya gue pengen banget? Iya soalnya ini keren banget loh gitu. Nah itu mungkin berarti bisa dimasukin ke budget yang kayak oke, berarti nggak harus sekarang, tapi nanti kita save ya buat kita siapin dana untuk ini gitu. Jadi kayak banyakin mungkin life hack-nya adalah banyakin self reflection sih, ngomong sama diri sendiri. Mungkin kalau udah punya pasangan, ngobrol sama pasangannya, sebenarnya kita mau kemana ya arahnya, apa yang mau kita capai nih misalkan di 1 tahun ini, di quarter ini apa yang mau kita capai, dan kita alignment dulu lah, list down keinginan dan kebutuhan tersebut gitu. Menurut aku itu basic point sebelum melanjut ke more complex things ke depan gitu. Oke. Gitu. Iya nih teman-teman. Gitu. Iya, refleksi karena memang ngomongin keinginan dengan kebutuhan ini sesuatu yang kayaknya mirip tapi totally different gitu ya. Totally beda Iya. nih. Ini sesuatu karena kadang bener ini karena ya aktivitas di marketing ya. Jadi kayak impulse buying-nya para brand-brand itu memang benar-benar bikin kita memang kalap kadang ya. Jadi memang ya benar, Betul. kita harus ngeliatin lagi apakah butuh atau enggak. Nah, buat teman-teman yang masih belum berpasangan, maksudnya belum menikah ya, ini mungkin akan relatif lebih sulit, tapi memang harus benar-benar dipikirin. Tapi kalau memang sudah berpasangan, ingat ada Menteri Keuangan yang mengatur, jadi kita tidak sembarangan bisa membeli. Jadi buat yang belum, ini harus benar-benar dilihat, apakah ini benar tadi tips dari Riri, apakah ini kebutuhan kita, atau kita hanya sekedar keinginan, mesti sekarang, atau bisa nanti. Kalau nggak ada ini, kita masih bisa gerak atau enggak, dan segala macamnya. Oke, thanks Mbak Ri. Ini kita coba jawab beberapa pertanyaan ya. Tadi ada yang tanya, Mas Fajar bisa bantu untuk scrolling ke atas juga, Jar, supaya tahu tadi. Oh, ke mempermudahnya dengan sebentar. Kita sambil cari. Oh ya, nah ini ada, coba kita jawab dari Aji Yanuar 07. Strategi cash flow kira-kira kalau pakai presentasi efektif nggak ya? Oh yang tadi tuh mungkin ada agak dipaparin dikit nih. Strategi cash flow kira-kira pakai presentasi efektif nggak ya Kak? Menurut aku dengan ada persentase itu ngebantu kita jadi lebih clear sebenarnya mana yang besar, mana yang kecil, mana yang penting, mana yang enggak gitu. Contohnya, aku kemarin tahun lalu aku tuh bantuin adik aku buat benerin cash flow-nya dia gitu. Jadi dia cerita, ini berapa ya Kak, gaji gue kok habis aja gitu. Padahal angkanya aku bilang nggak kecil lah gitu, bisa lah buat dia nabung gitu. Kenapa? Terus akhirnya aku bantu, aku ngobrol, coba deh lo sebulan apa aja pengeluarannya, aku bantuin tuh list down, kosan berapa, konsumsi berapa, makan berapa, terus makannya dari mana, ternyata banyak makan pesan order online gitu. Terus habis itu pas lagi ternyata banyak minum kopi kayak yang tadi udah sampaikan tuh, kopi hampir tiap hari. Terus habis itu akhirnya savingnya jadi limited gitu, padahal kan masih banyak nih rencana yang mau dilakuin ke depan. Habis itu aku kayak udah, karena udah kelihatan persentasenya, kopi tuh kemarin bisa sampai 10% dari total income-nya dia. Terus kayak makan itu kayak bisa sampai 30%. Padahal makan itu juga sebenarnya bisa, dan kalau di explore lebih lanjut, oh ya makanannya besar karena 30% karena banyak pesan online. Oh berarti gimana ya caranya biar bisa lebih hebat?
kenapa nggak masak sendiri, kenapa nggak beli frozen food atau misalnya beli yang sehat-sehat gitu, atau makan di rumah yang kayak gitu. Kita coba dihitung lagi budgetnya, ternyata bisa saving sampai 20% gitu. Berarti kan itu bisa di life hack pertama kan. Jadi kayak maka persentase itu bisa bantu kita understand mana yang mau kita kurangin, mana yang kita tambah gitu. Terus yang kedua, tadi ngomongin kopi, oh ya ternyata kopi ini kenapa nggak coba dikurangin aja deh gitu. Mungkin beli yang misalnya nggak tiap hari tapi mungkin 1 pekan sekali gitu, atau kayak gitu-gitu. Akhirnya lama-lama bisa dikurangin, dan akhirnya alhamdulillahnya tahun ini nih dia udah bisa saving gitu dengan jumlah yang cukup oke lah gitu, dengan mengurangi budget-budget yang sebenarnya least important gitu untuk mencapai goal keuangannya dia gitu sih. Jadi itu penting banget buat nge-breakdown persentasenya. Benar-benar. Gitu. Jadi buat tadi Mas Aji Anwar 07 yang tanya, bikin itu, membreakdown dengan persentase itu tadi menjadi bikin kita tahu prioritas mana ke depannya yang akan kita perbaiki. Jadi kalau ngomongin ke yang pertama tadi, buat tahu kondisi kita ada yang di mana. Karena itu benar teman-teman. Ini jadi hampir ini sudah ngobrol yang ketiga nih. Ini episode ketiga ngobrol bareng Riri. Hampir semuanya dari sisa obrolan kemarin, pertama kita ngobrolin tentang minat tentang film dokumenter yang menggerakkan, kemudian yang kedua kita ngomong tentang hobi juga yang menggerakkan. Dia bikin public speaking academy, nggak cuma buat orang yang non disable, ini yang disable juga dia bikinnya, bantu segala macam. Startingnya satu, kalau kita nggak kenal tentang diri kita, tadi kan sama berarti kita harus tahu nih standar kita sekarang ini, expenses-nya, cash flow-nya seperti apa, maka akan susah. Bener nih teman-teman. Jadi yuk kita ketahui diri kita lebih baik. Karena ini jadi aku ingin ngomongin satu quote yang menarik dari Coach Rene. Dia bilang begini, orang yang tersesat itu bukan orang yang nggak tahu tujuannya kemana, tapi yang nggak tahu dia ada di mana. Betul. Bener banget. Ini aku waktu begitu dapat quotes ini, maksudnya begitu dapat ini terus relevansi dengan aktivitas, ngomongin tentang goals of life, ngomongin purpose of life, terus ngomongin aktivitas kerja sekarang, nge-handle quarter lifetime crisis, ini jadi sesuatu yang oke nih. Kita kesasar bukan karena nggak tahu tujuan. Bener juga kalau kita mikirin, gue mau ke Jakarta mah tahu aja tujuannya, tapi masalahnya sekarang ada di mana? Tahu nggak mau ke Jakartanya kita ada di mana? Kalau kita nggak tahu di mana jadi susah. Jadi teman-teman, mengelola keuangan ini sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat penting untuk punya kehidupan, ya kasarannya begitu ya, untuk punya nanti kedepannya pengelolaan yang lebih baik juga. Karena ini jadi salah satu standar yang paling lumayan begitu untuk kita bisa benar-benar manage. Jadi sebelum ngomongin manajemen yang lainnya, manage keuangan ini jadi sesuatu yang penting. Oke, Ri, kita coba sambil tanya lagi, mana tadi yang tanya. Oke, terima kasih Kak Ismarini. Ya, itulah kajiannya. Ri, sama-sama. Makasih juga udah join. Ya, oke, yang tanya itu tadi titipan pertanyaan kedua terkait dengan tadi ya, udah juga dijawab juga yang tadi titip di postingan, yang soal apakah asuransi pendidikan itu termasuk biaya atau investasi. Tadi udah dijawab sama Riri juga ya, kalau jangkanya panjang, itu pasti akan jadi investasi, karena nanti kita ketemu sama yang namanya inflasi, gitu ya, perubahan value dari uang yang kita simpan sekarang. Iya. Ri, sambil nungguin yang nanya lagi, menurut Riri, ngomongin asuransi itu kan juga bagian yang akan kita expenseskan tuh, maksudnya part dari situ. Sebenarnya penting nggak sih buat teman-teman yang first jobber lah, katakanlah ya, kalau misalnya berkeluarga mungkin lebih banyak pertimbangannya untuk asuransi anak, istri segala macam, suami segala macam. Tapi buat yang first jobber, masih mahasiswa, masih aktivitasnya maksudnya lebih banyak sendirinya gitu, mungkin dia lebih ngikut dengan orang tua. Asuransi itu penting nggak sih? Ada banyak banget tuh. Kita bisa name it lah. Pendidikan, kesehatan, jiwa, segala macam lah. Baik dari pemerintah ataupun yang enggak. Menurut Riri gimana? Oke. Sebelum kita masuk ke penting atau enggak, kita harus tahu dulu sebenarnya tujuan asuransi itu apa. Ya nggak? Nah, asuransi itu kan tujuannya sebenarnya untuk memproteksi hal yang menurut kita penting, yang menurut kita valuable, dan makanya ada asuransi jiwa, karena kita sadar jiwa kita bisa mati kapan aja, dan kita masih punya keluarga yang mungkin yang yang kita tanggung mungkin apabila kita meninggal gitu, atau asuransi kesehatan kalau misalnya kita sakit, baik sakit ringan ataupun sakit berat. Terus mungkin ada asuransi pendidikan kalau memang nanti kita udah punya untuk ada biaya pendidikan gitu. Nah, jadi tujuannya proteksi gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah ngomongin asuransi ini makin berusia nilainya makin tinggi, teman-teman. Jadi semakin muda itu nilai asuransinya tuh, nilai belinya itu
makin apa ya, makin rendah gitu. Jadi aku pernah ketemu sama salah satu senior aku juga yang insurance agent, dan aku sempat di sharing lah tentang kenapa penting asuransi. Ya Ri, kamu tuh masih muda, kayak masih muda, jadi ibaratnya apa namanya, istilahnya tuh biaya preminya itu masih ringan karena kamu masih sehat. Nanti kalau kamu udah semakin tua, pasti kamu risikonya makin tinggi, jadi biaya asuransinya makin, preminya makin mahal. Nah, itu bedanya ketika kita bukan invest ya, kita spend untuk insurance di masa usia muda versus usia yang lebih tua. Ada dampak di sisi risiko kesehatan. Yang kedua adalah di sisi biaya preminya karena risiko tinggi, biaya preminya akan makin naik. Nah, jadi penting teman-teman untuk mengetahui hal tersebut dulu. Lalu yang kedua, coba teman-teman pahami, sekarang ada banyak model insurance yang dari sisi yang contohnya ada unit link yang memang diinvestasiin lagi dana asuransinya. Ada juga yang nggak termasuk unit link, biasanya lebih murah kayak gitu, karena nggak diinvest karena lebih setahu aku nggak sebanyak kalau diinvestasikan sebanyak unit link. Nah, itu teman-teman bisa explore nanti di reference terkait asuransi yang ada, mana yang kira-kira paling cocok dengan kebutuhan teman-teman. Tapi to conclude, menurut aku semakin cepat semakin baik karena itu ada durasinya. Jadi let's say teman-teman di early 20s, nanti di late 20s teman-teman udah selesai preminya. Jadi udah nggak perlu bayar premi lagi, tinggal menikmati aja. Iya, udah tercover gitu. Itu sih suggest aku. Paling lebih melek di sisi produknya aja, mana yang paling relevan dan cocok sama budget teman-teman. Banyak kok yang murah, maksudnya murah tuh dalam artian ratusan ribu, di bawah iya, worth it, di bawah 500.000 rupiah tuh udah bisa beli produk asuransi kesehatan gitu. Jadi, nah teman-teman, ini juga menarik gitu. Buat teman-teman tuh terkait dengan asuransi, fokusnya artinya itu menjadi sesuatu yang penting. Tinggal tadi balik lagi ke tujuan kita. Yang kedua, harus melek sama produknya, karena banyak banget nih akan jadi sayang sama kayak kita beli baju. Ternyata ada yang jual baju lebih murah, kita udah terlanjur beli gitu. Jadi first thing first-nya ya memang benar-benar harus melek sama produk-produknya gitu. Jangan sampai salah. Oke, coba nih kita coba pertanyaan terakhir karena memang kita terbatas 1 jam. Kalau misalnya dari Nur Cahaya Ence, kalau misalkan ada asuransi kesehatan di kantor, penting nggak sih Ri nambah asuransi kesehatan pribadi lagi? Nah, ini juga Ri, biasanya kan nggak apa-apa Pak, kita lagi ini udah berumur, nanti itu bisa double claim, triple claim, fourth claim segala macam. Gimana menurut Ri? Mungkin aku disclaim dulu ya di awal. Jadi aku, maksudnya aku bukan expert di bidang insurance, juga nggak pernah misalnya di insurance industry sebelumnya. Cuma yang aku pahami adalah insurance. Alhamdulillah, Ence udah dapat kantornya memfasilitasi insurance. FYI di luar sana banyak juga loh kantor-kantor yang mungkin nggak private insurance-nya terbatas gitu. Dulu pas aku di Flip awal-awal itu kita nggak ada insurance, gila. Jadi aku kayak ya udah, tapi alhamdulillah sekarang udah ada BPJS, udah ada insurance swasta juga gitu kan, semakin growing. Jadi pernah ada masa aku nggak punya insurance kantor gitu waktu awal dulu. Cuma alhamdulillah sekarang udah ada. Teman-teman lihat lagi insurance di kantor tuh coverage-nya apa sih gitu. Yang biasanya pasti ada limitasi, kayak limitasi. Nah, limitasi ini yang teman-teman lihat, kira-kira kebutuhan gue udah tercover atau belum ya? Atau mungkin ada kemungkinan yang belum tercover, katakan buat yang belum tercover misalnya asuransi, aku nggak tahu detailnya sih Yud, tapi ada aja kayak rawat jalan gitu kali ya. Jadi poin-poin apakah ada rawat jalan, rawat inap segala macamnya. Ya. Betul. Dan jadi dilihat kira ada yang kita pingin tapi ini belum tercover. Yang pertama itu. Kedua adalah kan kalau namanya kantor pasti ada batasan waktu, kita nggak tahu kan di kantor itu sampai kapan, ya nggak sih? Maksudnya bisa dan jadi. Biasanya memang terbatas juga sih di kantor tuh ada beberapa. Misal dia hanya bisa tidak untuk asuransi, misal kesehatannya misalnya, nggak untuk yang melahirkan, misal. Atau hanya untuk rawat jalan, tidak untuk rawat inap. Ada yang rawat inap aja tanpa rawat jalan, limit gitu. Betul. Atau penyakit, atau penyakit tertentu juga bisa yang nggak ke-cover, yang mungkin penyakit yang penting gitu. Nah, itu teman-teman understand itu dulu. Kalau memang nggak ke-cover, suggestku coba explore asuransi yang asuransi jiwa atau kesehatan yang di luar kantor tersebut. Iya. Poinnya teman-teman, kita harus tahu melek sama produknya dulu gitu. Tadi kalau ngomongin produk keuangan itu, produk asuransinya juga seperti apa. Jangan-jangan ada yang lebih menarik dari yang sudah menarik nih buat kita lihat.
Oke, Ri, karena waktu tinggal 5 menit terakhir, mungkin dari Riri ini nih obrolan terakhir lah, maksudnya kata apalah, sampaikan dari Riri komen terakhir di sesi ini gitu. Kira-kira apa sih yang perlu jadi concern di akhir sesi ini? Baik, thank you sebelumnya teman-teman yang udah join 1 jam bersama Yuda dan juga bersama aku di sini. Jadi alhamdulillah senang banget sebenarnya saya sharing-sharing, dan kalau ngomongin keuangan, poin pertama yang harus kita ingat adalah kita dapat harta itu adalah titipan, adalah amanah. Jadi kita perlu banget untuk bisa mengolah dengan baik, dari sisi inflow-nya, gimana cara ngedapetinnya itu dengan cara yang baik dan juga benar, dan juga cara spendingnya dengan bijak gitu ya. Dengan bijak ini kita perlu tahu sebenarnya positioning kita sekarang ada di mana, kebutuhan kita tuh apa, prioritas kita apa, dan dari situ kita bisa melaju goals kita apa. Nah di sini gapnya tersebut yang akhirnya kita lakukanlah pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan untuk mencapai si goal tersebut gitu. Dengan caranya itu banyak yang bisa kita lakukan tadi, dengan spending lebih mindful, terkait prioritas, terkait urgensi. Lalu juga kita harus melek terkait produk keuangan yang ada di sekitar kita, nggak cuma beli karena iklan, tapi juga karena paham perbedaannya apa, dan benefits yang mau kita ambil dari produk tersebut apa gitu. Dan mungkin nggak harus mulai jauh-jauh dulu, mulai dari diri sendiri dulu aja, yang ringan-ringan dulu bisa kita lakukan dekat, baru nanti bertahap insya Allah itu bakal lebih mudah untuk maju ke growing aset kita sendiri gitu. Itu sih. Oke, Ri. Cukup Yeah. menjawab Thank you banget. Akhirnya hari ini kejadian nih kita ngobrol banyak terkait dengan keuangan, terkait dengan hal yang insya Allah baik gitu. Jadi manfaat juga buat semuanya gitu. Thank you Riri, thank you Yuda dari NCL. Iya, thank you banget thank you Yuda. Thank you semuanya tadi yang sudah join, yang sudah tanya gitu. Mariam. Anyway, kita ngobrol ini. Ya, Mbak, terima kasih dari Riri. Siap, Bang Majay, ketemu hari Sabtu, malam Minggu besok kita akan ngobrolin lagi seri yang kedua gitu. Setelah hari ini kita belajar praktikalnya gimana sih ngelola keuangan tadi, tips dan trik juga dari Riri, sama beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Nah, minggu depan kita akan ngomongin tadi terkait dengan investasi. Karena investasi itu bagian daripada expenses yang tadi ada part di situnya. Gimana kita lebih smart untuk menginvestasikan uang kita gitu. Sekali lagi terima kasih buat Riri, thank you Ri sudah gabung di kita. Sukses selalu, sehat-sehat selalu, puasanya semoga lancar. Jadi Ramadan yang terbaik. Amin. Buat teman-teman terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sesi ini ada manfaatnya, dan alhamdulillah ini yang ketiga ini, tadi yang nonton sampai 30 sekali hits meskipun nggak stay, tapi it's okay. Terima kasih buat semuanya, semoga mudah-mudahan manfaat. Dari saya kalau ada salah-salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Riri, thank you semuanya. Ya, thank you teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semoga lancar puasa dan juga keuangannya ya semua. Amin. Thank you Riri. Amin. Bye-bye. Bye. Oke, teman-teman, tadi obrolan ini ada 3 menit terakhir sebelum habis durasi untuk live Instagramnya. Aku udah selesai. Mas, kita mulainya jam 8 WIB. 9 Wita, jadi mulainya dari tadi. Oke, sekali lagi ngingetin, hari Sabtu besok kita ada sesi seri yang kedua, seri finansial yang kedua, ngomongin tentang kenapa sih kita harus melek investasi. Penting nggak semudah mungkin belajar tentang investasi gitu. Ingat, ini juga supaya tahu, supaya teman-teman nggak ketipu sama investasi bodong. Apa sih patokan investasi yang bagus itu, yang bisa growing asetnya kita gitu. Gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.